Oke, nama Aditya Bagas Krisjayanto, NIM 1888109, kelas 2018B, Prodi Penjaskes STKIP PGRI 1 Jombang. Di sini saya akan menjelaskan yang saya ketahui tentang evaluasi sesuai dengan tugas Pak Pugu Satya Hasrama selaku dosen mata pembelajaran. Oke. Evaluasi merupakan hal yang penting dari bagian utuh dalam tahapan kegiatan pembelajaran. Dengan ini, guru mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran yang dilakukan sebelumnya. Sedangkan evaluasi biasanya dapat dilakukan pada akhir pertemuan tes simulatif dan formatif. Evaluasi adalah proses pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Nah, di sini evaluasi pembelajaran menurut Wan dan Brown mengemukakan evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Apabila kita kaji lebih jauh pengertian evaluasi dengan kegiatan belajar dan pembelajaran, maka pengertian yang didapat tidak jauh berbeda dengan pengertian secara umum. Pengertian evaluasi belajar dari tujuan dari evaluasi pembelajaran adalah suatu hal yang penting dalam belajar dan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran juga memiliki 3 hal penting, yaitu yang pertama input, yang kedua transformasi, dan yang ketiga output. Input adalah peserta didik yang telah dinilai kemampuannya dan siap menjalani proses pembelajaran. Sedangkan transformasi adalah segala unsur yang terkait dengan proses pembelajaran. Sebagai contoh, guru, media, dan bahan belajar. Dan sedangkan output adalah capaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Dan ada juga pula jenis-jenis dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah penggunaan tes-tes selama proses pembelajaran berlangsung agar siswa dan guru memperoleh informasi mengenai hasil belajar. Yang kedua adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada akhir satuan waktu tertentu atau satu semester dengan beberapa pokok bahasan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam berpindah dari satu unit ke unit lain, atau juga bisa disebut materi dari materi satu ke materi yang lain. Oke. Yang selanjutnya, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya sehingga dapat diberikan penanganan yang tepat. Dan ada juga bentuk-bentuk soal evaluasi. Ada banyak macam bentuk soal dalam evaluasi pembelajaran dan dibagi dalam 3 ranah, yaitu 1. Ranah kognitif, 2. Pertanyaan lisan. Pertanyaan lisan digunakan untuk mengetahui pencapaian dasar peserta didik dalam penguasaan materi. Tes objektif. Tes objektif adalah tes dengan jawaban terbatas. Biasanya hanya memiliki 1 jawaban. Contoh tes ini adalah tes pilihan ganda. Yang selanjutnya soal uraian. Soal uraian ini digunakan untuk mengetahui kemampuan respon peserta didik atau kemampuan menguraikan langkah untuk memperoleh jawaban. Selanjutnya, soal terbuka. Soal terbuka adalah soal yang mempunyai lebih dari 1 jawaban yang benar dan menurut menentukan jawaban itu beserta syarat khususnya. Yang kedua, ranah afektif. Ketiga, minat. Tes ini digunakan untuk seberapa tinggi minat peserta didik terhadap materi yang diberikan. Jika didapati minat seseorang peserta didik kurang, maka
Langkah selanjutnya mencari cara bagaimana meningkatkan minat peserta didik tersebut. Lalu, apabila minat peserta didik baik, maka pendidik harus mampu mempertahankan atau meningkatkan minat tersebut. Adapun juga langkah-langkah pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, penelitian data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, penafsiran. Yang keenam, meningkatkan daya serap peserta didik. Yang ketujuh, laporan hasil penelitian. Nah, saya akan menerangkan yang pertama dulu. Perencanaan. Sebelum melakukan evaluasi, hendaknya kita menentukan dulu bagaimana evaluasi yang akan kita lakukan. Yang kedua, sebelum melakukan evaluasi, kita harus mengumpulkan data tentang apa yang kita butuhkan dalam melakukan evaluasi. Yang ketiga, dalam langkah ini kita harus memilih dan menyaring data terlebih dahulu. Yang keempat, pengolahan data. Ini digunakan agar data yang kita peroleh dari individu dapat lebih bermakna. Yang kelima, penafsiran data merupakan satu kesatuan dengan pengolahan data. 6. Meningkatkan daya serap peserta didik. Setelah pengukuran dan hasil dari pengolahan data kita dapat, maka selanjutnya kita melakukan perbaikan dan membantu peserta didik dalam menyerap dan menguasai materi. Yang ketujuh, laporan hasil penelitian. Yang terakhir adalah pemberian laporan hasil pembelajaran. Biasanya diberikan pada pertengahan semester, akhir semester, atau akhir dari jenjang pendidikan.